Siap berdiri. Ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada ibu guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Teman-teman, mari kita sebelum mulai pelajaran mari kita menyanyikan Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Siapa lagi? Siapa lagi? Riko ibu. Riko. Mereka berdua ini kenapa tidak masuk? Izin ke apa? Izin. Oke, silakan. Kita pada hari ini yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit. Pernah dengar kata elektrolit? Benar? Kira-kira apa itu elektrolit? Larutan yang dalam menggunakan listrik. Ya, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghasilkan listrik. Pernah melihat orang menangkap ikan dengan cara menyetrum? Apa yang terjadi pada ikan? Mati. Ya, ikannya mati. Karena dia terkena sengatan listrik. Ya, itu akan memberikan tes untuk mengukur kemampuan awal kalian. Waktunya 5 menit saja. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Silakan simak videonya. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pernah lihat orang menangkap ikan dengan cara menyetrum? Kita dapat mengetahui sifat dan jenis lautan yang dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan mengamati video lautan elektrolit dan non-elektrolit peserta didik mampu menentukan dan menganalisis sifat lautan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Lautan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Lautan ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan tidak dapat menghantarkan arus listrik.
Assiste aqui, me vê, rapidão. Corre aqui, pô, me vê. Corre aqui. Tem que pegar o bichão aqui, ó. Rápido, rápido. Já tá resolveu aqui, ó. Corre, moço. Você vai no carro. Corre. Cara, impressionante. Nunca vi isso na minha vida. Silêncio, vem aqui. Cara, impressionante. Nunca vi isso na minha vida. Vem ver. Olha aqui. Arruma o seu filho aí no ar, ele tá. Oke, itu tadi video yang video tentang wayang mati karena memakan belut istri. Sekarang kita masuk pada video berikutnya, yaitu uji elektrolit dan
bisa tidak? Bisa tidak Christian? Kalian Oke, dalam diskusi ini Ibu akan menilai aktivitas kalian selama mengerjakan LKPD-nya. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi siap-siap ya, kami minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi dari video yang telah ibu guru berikan tadi yang tentang buaya yang mati karena makan belut listrik adalah kami menyimpulkan 2 pertanyaan dalam video tersebut, yaitu yang pertama, mengapa buaya mati setelah memakan belut listrik? Yang kedua, mengapa belut listrik dapat menyebabkan kematian pada buaya? Satu, hasil pengamatan dari video kedua. Satu, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan non elektrolit? Jawabannya, lampu menyala ketika elektrolit dimasukkan ke dalam beberapa larutan, menandakan bahwa larutan tersebut dapat memadamkan listrik. Nomor 2, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit? Lampu tidak menyala ketika elektrolit dicelupkan ke dalam beberapa larutan, menandakan bahwa larutan tersebut tidak dapat memadamkan listrik. Tiga, berdasarkan percobaan tersebut, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat? Jawabannya adalah nomor 4, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, yaitu gula, air, jeruk nipis, dan cuka. Yang non-elektrolitnya adalah alkohol. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran tersebut adalah larutan elektrolit adalah larutan ini dapat menghantarkan listrik disebabkan zat elektrolit terurai menjadi ion karena pengaruh arus listrik. Yang kedua, larutan non elektrolit. Larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik disebabkan larutan tersebut tidak dapat membentuk ion-ion dalam kandungan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan boleh dikasih. Oke, silakan berikan tanggapan pertanyaan kepada temannya yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa lampu tidak bisa menyala ketika elektronik dicelupkan ke beberapa larutan? Karena larutan tersebut tidak mengandung ion. Ada lagi dari kelompok 3 sudah lolos, masuk kelompok 2 dulu.
OH dan HLOH3. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mengenai tujuan telah kami tonton dan setelah diberikan oleh ibu guru melalui link yang kami buka melalui aplikasi YouTube. Kami mengambil atau membuat pertanyaan dua. Yang pertama, mengapa buaya yang kita lihat besar dapat mati dikalahkan oleh belut listrik? Dan pertanyaan yang kedua, hal apa yang terdapat dalam belut sehingga dapat membunuh buaya? Masih dalam pengamatan video yang pertama tadi yang kita buka melalui link. Lautan mana saja yang termasuk ke dalam lautan elektrolit? Lampu menyala ketika elektrode dicelupkan ke dalam beberapa lautan, menandakan bahwa lautan tersebut dapat menyebarkan listrik. Nomor 2, lautan mana saja yang termasuk ke dalam lautan elektrolit? Yang pertama ada garam, soda api, asam sulfat, asam klorida, dan KCl. Berdasarkan percobaan tersebut, lautan mana saja yang termasuk ke dalam lautan elektrolit kuat? Jawabannya adalah garam. Lautan mana saja yang termasuk ke dalam lautan elektrolit benar, yaitu ada gula, air, glukosida, dan ikan. Sekian dari lautan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut dan terlarut. Larutan ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah dalam penggunaan kata. Terima kasih. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Saya. Oke. Kami dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan, yaitu apa saja larutan apa saja ciri-ciri larutan non elektrolit? Ciri-ciri dari larutan non elektrolit: yang pertama, tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator; yang kedua, tidak dapat terionisasi; yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi adalah 0. Contohnya urea, glukosa, etanol, dan sukrosa. Ada lagi? Dari kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Kami, apa saja ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat? Ciri-cirinya yang pertama dengan antar harus listrik kuat atau baik. Yang kedua, terionisasi dengan sempurna. Yang ketiga, tetapan atau derajat ion. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kelompok baik. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rekan Putri Marmudi. Saya Sofika Bella Dakosa, saya di Distrik Solo. Saya Dr. Salsawi, saya Bila Nasional. Oke, pada kali ini kami akan memberikan pertanyaan pada video yang telah diberikan oleh ibu guru. Pertanyaan kami ada dua, yaitu bagaimana bisa belut listrik menghantarkan kematian pada buaya, dan yang kedua, zat apa yang membuat sang buaya mati. Yang kedua, kami akan memberikan hasil dari pengamatan video yang kedua. Soalnya lautan mana saja yang termasuk dalam lautan elektrolit. Lampu menyala ketika elektrolit dicelupkan ke dalam
Apa mana saja yang termasuk ke dalam jaringan elektronik? Lampu tidak nyala ketika elektronik dicelupkan ke beberapa larutan, menandakan bahwa larutan tersebut tidak dapat dinyalakan listrik. Berdasarkan percobaan tersebut, larutan mana saja yang termasuk dalam larutan elektronik kuat, yaitu bara. Yang keempat dan yang terakhir, larutan mana saja yang termasuk dalam larutan elektronik lemah, yaitu gula, air, jeruk nipis, dan cuka. Dari kesimpulan yang kami dapat dari kedua video yang diberikan oleh Bu Guru, kesimpulannya adalah non elektronik adalah alkohol. Baiklah, presentasi kami selesai. Kami memberikan waktu kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan pada kami. Oke, silakan memberikan tanggapan pada temannya. Dari kelompok 1, kelompok 2, silakan. Dari kelompok 2 memberikan satu pertanyaan, yaitu apa yang berkaitan dengan larutan elektrolit lemah. Hasilnya dan Jawaban yang telah diberikan
selesai.